Film dibuka dengan suasana di pinggiran sebuah kota di Shanghai. Di sana ada Cheng Yong, pemilik toko minyak dewa India yang menjual berbagai obat khusus pria. Suatu pagi, saat Cheng merasa gabut karena dagangannya tak laku, ia didatangi Solikin, pemilik motel di sebelah tokonya. Solikin membawa pesan dari pemilik tempat bahwa Cheng sudah beberapa bulan menunggak sewa. Namun apa daya, Cheng sedang benar-benar bokek karena barang dagangannya belum ada yang terjual. Mungkin karena tekanan ekonomi yang semakin berat, istri Cheng yang akhirnya juga memilih meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Selain itu, Cheng juga harus menanggung beban merawat ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan, yang jelas membutuhkan biaya besar. Anak si mata wayangnya yang lebih dekat dengan Cheng sebenarnya lebih senang tinggal bersamanya. Namun, karena keputusan hak asuh dari pengadilan belum ditetapkan, Cheng harus rela berbagi waktu merawat anaknya bersama sang mantan istri. Mantan istri Cheng bersama pengacaranya mencoba menyelesaikan urusan hak asuh dengan cara menyogok Cheng menggunakan sejumlah uang agar perkara ini cepat selesai. Namun, Cheng yang merasa diremehkan justru tersinggung dan marah hingga terjadi keributan. Dalam kekacauan itu, sang mantan istri yang sedang hamil muda terjatuh. Akibat kejadian tersebut, Cheng dibawa ke kantor polisi. Di sana ia didatangi oleh mantan kakak iparnya, Cao Bin, seorang detektif kepolisian yang murka karena mengira Cheng telah memukul adiknya. Beberapa hari kemudian, Solikin memperkenalkan Cheng pada seorang bernama Lu Souyi, seorang penderita leukemia. Lu meminta bantuan agar Cheng bisa mencarikan obat dari India bernama Glinik. Saat itu, obat leukemia yang tersedia di Cina hanyalah buatan Swiss. Harganya sangat mahal, bahkan mencapai 20 kali lipat dari harga klinik India. Meskipun khasiat keduanya sama, namun Cheng menolak permintaan itu karena mendatangkan klinik dari India termasuk tindakan ilegal. Meski Lu terus membujuk, Cheng tetap bersikeras menolak. Akhirnya, Lu hanya meninggalkan nomor teleponnya, berharap suatu saat Cheng berubah pikiran. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi ayah Cheng semakin memburuk. Dokter menyarankan agar segera dilakukan operasi, namun biayanya sangat besar. Di sisi lain, masalah Cheng makin menumpuk karena toko miliknya akhirnya disegel oleh pemilik tempat akibat tunggakan sewa yang belum dibayarnya. Karena terdesak dan tak punya pilihan lain, Cheng pun nekat menerobos masuk ke tokonya yang sudah disegel hanya untuk mencari nomor telepon Lu yang sempat ditinggalkannya. Namun, sebelum benar-benar menghubungi Lu, Cheng mencoba memastikan terlebih dahulu dengan menanyakan tentang obat klinik asal India itu kepada seorang dokter. Sayangnya, sang dokter justru menyarankan agar Cheng mengurungkan niatnya karena mendatangkan obat itu adalah tindakan ilegal dan beresiko besar. Komunitas penderita leukemia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan farmasi pembuat klinik asal Swiss di Shanghai. Mereka menuntut agar harga obat tersebut segera diturunkan karena mayoritas pasien tak sanggup membelinya. Namun, pihak perusahaan berdalih bahwa harga yang mereka tetapkan sudah sesuai standar, masih rasional, dan sepenuhnya legal menurut hukum yang berlaku. Di sisi lain, saat teman-temannya sibuk berunjuk rasa, Lu justru tampak santai menikmati semangkuk mie ayam di bawah pohon. Dari ekspresi wajahnya terlihat jelas, seolah ini sudah kesekian kalinya ia menyaksikan aksi serupa dan mungkin ia sudah tahu jawaban dari perusahaan akan tetap sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, ponsel Lu berdering. Cheng yang semula menolak, kini mengajak Lu untuk bertemu. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya tercapai kesepakatan dan Cheng pun berangkat terbang ke India demi mendapatkan obat itu. Dengan bantuan James, seorang teman yang juga menjadi penerjemahnya, Cheng akhirnya tiba di perusahaan klinik India. Di sana, ia
dipertemukan langsung dengan sang pemilik perusahaan untuk membicarakan urusan pembelian obat. Awalnya pemilik perusahaan menolak menjual obat kepada Cheng karena tahu obat itu tidak mendapat izin edar di Tiongkok. Namun, dengan berbagai cara, Cheng berhasil meyakinkannya. Akhirnya tercapai kesepakatan. Cheng harus bisa menjual habis 50 botol dalam sebulan. Barulah ia akan ditunjuk sebagai agen tunggal di Tiongkok. Dengan memanfaatkan jalur laut dan bantuan seorang koki kapal, Cheng pun berhasil membawa obat-obat itu masuk ke negaranya. Lu yang mengetahui Cheng berhasil membawa obat itu merasa sangat senang. Namun kegembiraannya terhenti ketika Cheng mengatakan bahwa Lu harus ikut membantu menjual obat-obat tersebut. Jika tidak, maka Lu tidak akan bisa mendapatkannya. Akhirnya, mereka berdua mulai berkeliling dari pintu ke pintu, menawarkan obat itu kepada para penderita. Sayangnya, tidak ada satupun yang mau membeli, karena kebanyakan dari mereka tidak percaya pada keaslian obat tersebut. Saat sedang menjeruput mie ayam, Lu tiba-tiba teringat pada seseorang bernama Si Hui, seorang admin grup komunitas penderita leukemia yang cukup aktif membantu anggotanya. Ia yakin lewat Si Hui mereka bisa menjangkau lebih banyak orang. Tanpa pikir panjang, Lu dan Cheng pun pergi menemuinya untuk meminta bantuan memasarkan obat tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kedai mie ayam sederhana, Cheng dan Lu duduk menunggu dengan cemas. Mereka berharap Si Hui segera datang. Namun, ternyata yang datang lebih banyak dari dugaan. Si Hui muncul bersama seluruh admin grup komunitas penderita leukemia di Shanghai. Suasana kedai yang awalnya sepi pun mendadak ramai, penuh dengan tatapan penasaran dan harapan. Negosiasi harga pun dimulai. Para admin grup terlihat keberatan ketika mendengar harga yang dipatok Cheng, yakni 5.000 yuan per botol. Mereka mengeluh karena setahu mereka, klinik India sebelumnya hanya seharga 2.000 yuan. Cheng yang merasa diragukan, meminta semua admin melepas masker mereka. Dalam pikirannya, mungkin saja para admin ini bukan pasien sungguhan. Namun, yang terlihat justru membuatnya terdiam. Hanya Si Hui yang bukan penderita leukemia, anaknya lah yang sakit, sedangkan yang lain benar-benar pasien. Hati Cheng mulai goyah melihat wajah-wajah mereka yang pucat namun penuh harapan. Akhirnya ia pun menurunkan harga dengan memberi diskon 20%. Karena stok obat yang dibawa Cheng belum mampu mencukupi kebutuhan para pasien, ia pun berpikir untuk mencari cara agar bisa langsung bernegosiasi dengan pihak pabrik di India. Untuk itu, ia membutuhkan seseorang yang fasih berbahasa Inggris. Oleh Lu, Cheng akhirnya diperkenalkan dengan seorang pendeta bernama Liu. Pendeta itu ternyata juga seorang penderita leukemia dan sebagian besar jemaat di gerejanya pun mengidap penyakit yang sama. Demi mendapatkan diskon 20% untuk pasien-pasien di gerejanya, pendeta Liu bersedia menjadi juru bicara sekaligus perantara Cheng dalam urusan dengan pabrik. Suatu hari, ketika sedang menawarkan obat-obatannya, Lu tiba-tiba didatangi oleh seorang pasien bernama Peng Hao. Tanpa banyak bicara, Peng Hao langsung mengambil beberapa botol obat tanpa membayar sepeser pun. Mendengar laporan itu, Cheng merasa kesal dan tak terima begitu saja. Ia pun segera bergegas mengejar Peng Hao untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah berhasil ditangkap, Cheng memaksa Peng Hao menunjukkan tempat ia menyembunyikan obat-obatan yang diambilnya. Namun begitu sampai di lokasi, Cheng justru terkejut dan iba melihat kondisi tempat tinggal Peng Hao yang sangat memprihatinkan. Di sana bukan hanya Peng Hao, melainkan juga beberapa pasien leukemia lain yang hidup dalam kesulitan. Melihat keadaan itu, amarah Cheng perlahan mereda. Alih-alih menghukumnya, Cheng justru menawarkan Peng Hao kesempatan untuk ikut bekerja membantunya menjual obat. Karena bisnis Cheng mulai lancar, ia akhirnya bisa membuka kembali tokonya yang dulu sempat disegel pemilik tempat. Dari situlah usaha barunya benar-benar dimulai.
Di toko itu, semua aktivitas penjualan dipusatkan. Pendeta Liu berperan sebagai juru bicara, melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan di India. Usahanya membuahkan hasil. Cheng resmi ditunjuk sebagai agen tunggal penjualan klinik India di China. Hari demi hari berlalu, bisnis Cheng berkembang semakin pesat. Keuntungan yang ia peroleh cukup besar hingga akhirnya ia bisa membawa sang ayah ke ruang operasi untuk menjalani perawatan penyakitnya. Meski penjualan obat ini hanya beredar di kalangan komunitas penderita leukemia, klinik India tetap laris manis. Harganya yang jauh lebih murah namun memiliki khasiat sama dengan obat resmi buatan Swiss, membuatnya semakin banyak dicari dan menjadi harapan baru bagi para pasien. Di sisi lain, pesatnya penjualan klinik India mulai menarik perhatian pihak berwenang. Polisi menerima laporan tentang peredaran obat ilegal ini dan sudah bisa ditebak pihak perusahaan klinik Swiss lah yang melaporkannya. Kasus ini pun langsung ditangani serius. Atasan kepolisian menugaskan detektif Chow Bin untuk menyelidikinya. Sementara itu, Cheng bersama timnya sedang membagi-bagikan bonus hasil penjualan yang semakin pesat. Suasana gembira pun berlanjut dengan pesta kecil di sebuah klub malam. Kebetulan klub ini dulunya adalah tempat Sihui bekerja sebagai penari. Saat mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba sang manajer klub datang dan meminta Sihui untuk segera naik ke panggung dan menari kembali. Cheng yang merasa dilecehkan karena dirinya dan tim diperlakukan seolah tamu kelas rendah, akhirnya terpancing emosi. Dengan wajah penuh gengsi, ia langsung mengeluarkan gembokan uang dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Cheng menantang sang manajer untuk menari menggantikan Sihui. Tak bisa menolak tantangan, sang manajer pun langsung naik ke panggung dan menari menggantikan posisi Sihui. Keesokan harinya, detektif Chow Bin melaporkan hasil penyelidikannya kepada atasannya. Dari data yang ia kumpulkan, terbukti bahwa kedua obat tersebut, baik klinik Swiss maupun klinik India, memiliki fungsi dan khasiat yang sama. Namun perbedaan harganya sangat mencolok. Klinik Swiss dijual seharga 40.000 yuan atau sekitar 92 juta rupiah. Sedangkan klinik India hanya sekitar 5.000 yuan atau 11 juta rupiah. Mendengar laporan itu, sang atasan kembali menegaskan bahwa bagaimanapun juga yang namanya obat ilegal tetaplah melanggar hukum. Tidak peduli seberapa bermanfaatnya, tetap harus diberantas. Ketika Cheng sedang asik bermain kartu bersama timnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Wajahnya langsung berubah serius dan tanpa banyak bicara, ia bersama yang lain segera bergegas menuju gereja. Sesampainya di sana, suasana tampak tegang. Sepasang suami istri sedang marah-marah, menuduh bahwa obat yang diberikan Cheng justru membuat kondisi ibu mereka semakin parah. Namun, setelah diperiksa lebih dalam, barulah terungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata sang ibu bukanlah pengguna klinik India dari Cheng, melainkan sebelumnya telah mengonsumsi obat klinik Jerman buatan seorang profesor palsu bernama Zhang. Profesor Zhang ini memang licik. Demi melariskan obat palsunya, ia gencar melakukan promosi di berbagai tempat. Bahkan ia rela menyewa orang untuk memberikan testimoni palsu, seolah-olah obat buatannya benar-benar manjur. Cara kotor ini membuat banyak pasien percaya dan membeli produknya, padahal isinya tidak lebih dari obat murahan yang bisa memperparah kondisi tubuh. Ketika hendak pulang, Cheng dan timnya menyadari sesuatu yang janggal. Mereka menunggu cukup lama, namun pendeta Liu tak kunjung masuk ke dalam mobil. Dengan rasa penasaran, mereka pun mencari-cari keberadaan Liu. Ternyata, sang pendeta justru sudah naik ke atas podium. Semua orang yang tadinya sudah mulai bubar langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Dengan suara lantang dan penuh emosi, pendeta Liu membuat pengakuan
mengejutkan. Ia menunjuk langsung nama Profesor Zhang, lalu menyatakan dengan tegas bahwa Zhang adalah seorang penipu besar. Obat yang ia jual hanyalah obat palsu yang sama sekali tidak menyembuhkan, justru bisa memperparah penyakit. Sontak saja, pihak keamanan yang berada di lokasi langsung mengamankan pendeta Liu. Melihat Liu digiring paksa, Cheng dan teman-temannya tak tinggal diam. Mereka langsung berlari mendekat, berusaha menghentikan polisi. Namun tanpa berpikir panjang, mereka justru melakukan hal yang gegabah, mencoba melawan aparat untuk merebut Liu. Tentu saja, tindakan itu malah menjadi bumerang. Polisi pun berhasil mengamankan mereka, kemudian membawa seluruh kelompok Cheng ke kantor polisi. Untungnya, setelah melalui pemeriksaan singkat, polisi tidak menemukan bukti yang kuat selain keributan yang mereka buat. Akhirnya, mereka hanya diminta untuk membuat laporan tertulis, lalu satu persatu dilepaskan kembali. Sepulang dari kantor polisi, Cheng singgah ke rumah Lu. Di sana, Lu memperkenalkan keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil. Beruntung, leukemia bukanlah penyakit keturunan, sehingga sang anak tetap sehat. Istri Lu terlihat sangat gembira dengan kedatangan Cheng. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih yang tulus karena berkat bantuan Cheng, kondisi suaminya kini berangsur membaik. Malam harinya, Cheng dikejutkan oleh suara keras yang menggedor pintu tokonya. Saat dibuka, ternyata yang datang adalah Zhang. Zhang menawarkan untuk membeli bisnis Cheng seharga 2 juta yuan, tapi Cheng menolak mentah-mentah. Merasa tersinggung, Zhang pun mengancam akan melaporkan bisnis ilegal Cheng ke polisi. Benar saja, keesokan harinya toko Cheng didatangi beberapa polisi. Mereka menerima laporan bahwa Cheng menjual obat-obatan palsu. Ternyata semua ini adalah ulah Zhang. Namun sebenarnya Cheng sudah menyadari sejak lama bahwa bisnisnya tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat polisi pasti akan mengetahuinya, dan yang terburuk Cheng bisa ditangkap. Suatu malam saat seluruh tim berkumpul untuk makan malam, Cheng membuat keputusan mengejutkan. Ia menyatakan akan berhenti menjual obat mulai besok dan bisnisnya sudah ia jual kepada Zhang. Teman-teman Cheng tak percaya mendengar keputusan itu keluar dari mulutnya. Dengan wajah penuh kekecewaan, satu persatu mereka bangkit dan pergi meninggalkan Cheng. 1 tahun kemudian, Cheng telah beralih ke bisnis konveksi dan tampak sibuk meyakinkan calon investor. Namun langkahnya terhenti ketika istri Lu datang membawa kabar buruk. Lu sudah beberapa kali menjalani operasi. Kondisi keuangan mereka hancur dan kini Lu mulai kehilangan semangat hidupnya. Semua ini terjadi karena Zhang, sang agen, tiba-tiba menghilang. Aparat akhirnya mengamankan seluruh obat-obatan, membuat para pasien kehabisan stok dalam waktu lama. Ternyata oknum yang membackingi Zhang memaksanya menaikkan harga hingga 20.000 yuan. Pasien tak sanggup membeli. Zhang pun kehilangan pemasukan dan si backing akhirnya tak lagi bisa melindunginya. Kini Zhang resmi masuk daftar pengejaran. Sejak hari itu, pikiran Cheng tidak pernah tenang. Ia terus memikirkan bagaimana nasib para pasien tanpa obat tersebut. Rasa gelisahnya semakin dalam ketika ia membesuk Lu. Melihat kondisi Lu yang begitu memprihatinkan membuat hati Cheng hancur dan dipenuhi kesedihan. Cheng kemudian menemui pendeta Liu dan memintanya menghubungi pihak klinik India. Namun sayang, permintaan Cheng untuk kembali menjadi agen ditolak mentah-mentah. Tak punya pilihan lain, Cheng akhirnya memutuskan terbang sendiri ke India demi bisa mendapatkan obat itu. Sementara itu di rumah sakit, istri Lu mendapat kabar dari dokter bahwa kondisi suaminya semakin memburuk dan hampir tak ada kemungkinan untuk membaik. Tak ingin terus menjadi beban bagi keluarganya, Lu pun mengambil keputusan tragis. Saat semua terlelap, ia memilih untuk pergi dengan caranya sendiri. Ketika melayat di rumah Lu, hati Cheng terasa teriris melihat tatapan penuh harap para pasien leukemia.
seolah mereka hanya tinggal menunggu giliran dipanggil. Pemandangan itu membuat tekad Cheng semakin kuat untuk kembali mendatangkan obat ke Cina. Kali ini ia benar-benar tak berniat mencari keuntungan. Obat klinik dari India ia jual hanya seharga 500 yuan semata-mata untuk menolong para pasien. Bersama Peng Hao, Cheng pun mulai mendistribusikan obat tersebut. Sementara itu, polisi menerima laporan bahwa klinik India mulai beredar kembali. Padahal Zhang, agen tunggal sebelumnya, masih dalam pengejaran. Zhao, perwakilan klinik Swiss, terus menekan pihak kepolisian agar kasus ini segera diusut tuntas. Kepala polisi kemudian memerintahkan detektif Cao Bin untuk menangkap Zhang dalam waktu kurang dari 15 hari. Operasi besar-besaran dilakukan, namun Zhang belum juga ditemukan. Detektif hanya berhasil menyita beberapa botol klinik India dari pasien. Hati detektif Cao Bin terketuk setelah mendengar pengakuan salah seorang pasien. Pasien itu mengaku telah menjual semua asetnya hanya untuk membeli obat asli yang harganya sangat mahal. Rumah sudah terjual, keluarganya hancur. Merasa kasihan, detektif akhirnya melepaskan semua pasien tersebut. Keesokan harinya, Cao Bin menghadap atasannya, memohon agar kasus ini dihentikan. Ia khawatir jika dilanjutkan, kehidupan pasien akan semakin terancam. Namun, kepala polisi menegaskan dengan tegas bahwa hukum berada di atas segalanya dan peraturan harus ditegakkan. Saat hendak pulang, Cheng dikejutkan oleh kemunculan Zhang. Zhang yang masih masuk daftar pengejaran mencoba menekan Cheng. Jika ia tertangkap, Cheng pun bakal ikut terseret masalah. Ia menuntut 200.000 yuan sebagai biaya kaburnya. Namun Cheng memberikannya 300.000 yuan dengan syarat Zhang tak akan pernah muncul lagi di hadapannya. Namun sial, baru saja Zhang menerima uang dan kembali ke penginapan, jejaknya sudah tercium pihak kepolisian. Zhang pun akhirnya tertangkap. Di luar dugaan, saat di ruang interogasi, Zhang sama sekali tak menyebut nama Cheng. Saat memeriksa berkas-berkas milik Zhang, detektif Cao Bin tak sengaja menemukan nama yang mengejutkan, Cheng Yong. Keesokan harinya, detektif itu langsung mendatangi Cheng. Ia mulai curiga saat melihat beberapa karyawan Cheng ternyata pasien leukemia. Namun penjelasan Cheng masuk akal. Selain ingin menolong para pasien dengan memberdayakan mereka di konveksinya, mana mungkin Cheng mau menjual obat seharga 500 yuan yang jelas merugi. Padahal bisnis konveksinya sedang berkembang pesat. Saat hendak mengambil obat di pelabuhan, Cheng terkejut melihat potongan rambut baru Peng Hao. Ternyata Peng Hao yang lama meninggalkan rumah berniat berkunjung ke kampung halamannya. Sejak diketahui menderita leukemia, ia pergi agar tak menjadi beban bagi keluarganya. Begitu sampai di pelabuhan, Peng Hao yang hendak ke toilet terkejut melihat sekelompok polisi sudah menunggu di pintu masuk. Tanpa banyak bicara, ia langsung membawa lari mobil Cheng untuk melindunginya. Cheng yang belum mengerti apa yang terjadi berteriak heran, bingung ada apa dengan Peng Hao. Namun ketika mendengar sirine polisi, Cheng baru menyadari maksud Peng Hao. Ternyata Peng Hao sengaja mengorbankan dirinya agar Cheng tidak tertangkap. Sayangnya, di persimpangan, sebuah kecelakaan menimpa mobil Peng Hao dan ia pergi untuk selamanya. Detektif Cao Bin setelah mengetahui bahwa Peng Hao adalah anak buah Cheng, semakin yakin bahwa dugaan awalnya benar. Cheng terlibat. Namun, antara harus menegakkan hukum dan memahami niat baik Cheng, Cao Bin menyadari bahwa semua tindakan Cheng didorong oleh kemanusiaan. Sementara itu, Cheng terpukul karena kehilangan Peng Hao yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Cheng. Setelah mengetahui semuanya, Cao Bin ikut merasa bersalah. Ia pun memohon izin kepada atasannya untuk berhenti menangani kasus ini, meski harus siap menerima konsekuensi.
kondisinya. Keadaan semakin memburuk. Pabrik obat di India yang memproduksi klinik resmi ditutup, sehingga pasokan obat habis. Cheng pun terpaksa membeli sisa obat di apotek India dengan harga lebih mahal, 2.000 yuan per botol. Meski begitu, ia tetap menjualnya kepada pasien seharga 500 yuan saja. Si Hui mulai menghubungi berbagai komunitas di provinsi lain, dan mereka setuju untuk membeli karena harganya sangat terjangkau. Para pasien pun merasa lega karena masih memiliki harapan hidup lebih lama dengan obat yang mampu mereka jangkau. Saat si Hui hendak menyerahkan daftar pasien yang memesan obat, ia mengingatkan Cheng bahwa ia akan kehilangan ratusan ribu yuan tiap bulan. Meski begitu, Cheng tetap teguh pada prinsipnya, bersedia mengorbankan hartanya demi membantu pasien. Cheng pun harus rela berpisah dengan anak si mata wayangnya karena ia sudah merasa operasi kepolisian Cina akan segera menjeratnya. Benar saja, suatu malam saat mendistribusikan obat, Cheng tertangkap. Ia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Setelah melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar, kisah Cheng berakhir dengan pelajaran tentang keberanian, kemanusiaan, dan integritas. Meskipun harus menanggung hukuman penjara, hatinya tetap teguh karena telah menyelamatkan nyawa banyak orang yang tak mampu. Para pasien leukemia yang terbantu oleh tindakannya terus menjalani hidup dengan harapan baru. Sementara kenangan tentang Peng Hao, Lu, dan teman-teman yang mendukungnya selalu mengingatkan bahwa kebaikan sekecil apapun mampu meninggalkan jejak abadi. Film ini ditutup dengan pesan bahwa dalam setiap pilihan sulit, keberanian untuk berbuat benar akan selalu menjadi warisan yang tak ternilai. Dan film pun tamat.